Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, syukron sudah menonton video ini. Nah, kita akan membahas usul-usul yang ke-9, yaitu takalluf yang dilarang atau sesuatu yang mempersulit diri sendiri ya. Nah, untuk narasinya itu tertulis seperti ini ya. Jadi memperbincangkan setiap masalah yang tidak menjadi pijakan amal merupakan salah satu bentuk takalluf atau mempersulit diri sendiri yang dilarang dalam syariat. Di antara bentuk takalluf itu adalah banyak memperbincangkan berbagai hukum yang belum terjadi, memperbincangkan makna ayat-ayat Al-Quran yang tidak terjangkau oleh akal manusia, dan membandingkan keutamaan para sahabat dan memperbincangkan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Padahal masing-masing memperoleh keutamaan sebagai sahabat Nabi dan pahala niatnya. Di dalam suatu penafsiran ada banyak pilihan. Nah, ini menjadi prinsip kita dalam menjadi seorang muslim. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, jadi ada beberapa hal yang di highlight ya tadi. Yang pertama adalah kita tidak memperbolehkan untuk memperbincangkan masalah yang tidak menjadi landasan amal dan hukum perkara yang belum terjadi. Nah, misalnya dalam Quran surah Shad ayat 86 hingga 88, Allah itu mengatakan, "Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran itu setelah beberapa waktu lagi." Nah, jadi kita tuh terkadang diminta untuk coba buktikan, ya segera gitu kan. Nah, padahal Al-Quran itu akan bisa kita lihat benar atau salahnya itu nanti, ya setelah kematiankah atau sebelum kita mati, seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu kita memang harus pada waktu itu. Ketika ada orang yang menuntut hal itu, kita tinggalkan saja. Karena itu juga ya nggak penting juga sih ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda di kelak ya di hadis Tabrani, kelak di kalangan umatku itu terdapat suatu kaum yang para ahli fikihnya tuh suka mempersulit masalah. Mereka itulah seburuk-buruk umatku. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi termasuk nih karena beda pendapat, kokoh dengan pendapatnya sendiri dan merasa dia yang paling benar, padahal kita belum tahu nih ini benar apa enggak nih, kecuali nanti di ending kan, ketika nanti di akhirat baru kita tahu. Maka kita ya nggak usah lah kita memperdebatkan hal-hal yang cabang seperti itu. Nah, maka ini perlu kita ketahui sebagai muslimin agar kita tuh tidak terjebak dalam narasi-narasi yang menyulitkan kita, sehingga kita tuh jadi ragu dengan Islam itu sendiri. Nanti ada narasi-narasi yang mengarahkan kita ke sana. Nah, jadi gimana nih adabnya? Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101 hingga 102, Allah menyampaikan kepada kita, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka itu tidak percaya kepadanya." Nah, ya kita kan nggak hidup ya di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi ya kita hidup ya di era banyak ulama yang muncul, banyak para pakar yang muncul. Lalu ketika kita bertanya dengan dia, justru nanti kita merasa wah ternyata sulit ya beragama. Enggak, simple seperti itu. Contoh nih, dalam Sirah Nabawiyah kita ada menemukan cuplikan Rasulullah SAW itu pernah ditanya sama orang ketika ayat itu lagi turun. Jadi pada waktu itu Quran surah Ali Imran ayat 97 itu turun. Salah satu kutipannya adalah mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Ali Imran ayat 97. Jadi ada beberapa sahabat yang bertanya, apakah wajib setiap tahunnya Rasulullah? Rasulullah pada waktu itu diam saja itu. Kemudian mereka nanya lagi, wahai Rasulullah, apakah wajib setiap tahun? Nah, maka karena didesak seperti itu, Rasulullah mengatakan tidak. Kalau aku jawab iya, berarti wajib. Kalau wajib, tentu kalian tidak akan mampu menjalankannya. Dan kalau tidak mampu, tentu kalian akan mengingkari. Nah, ini kita bahaya. Maka kita sebagai seorang muslimin, jika kita ingin mendakwahi orang, kita lihat di kondisi dia ini.
Kalau dia memang selama ini ya udah jauh dari Allah, maka jangan kita cari dalil-dalil yang menyulitkan. Biarkan mereka nyaman dulu dengan dakwah kita. Setelah mereka nyaman, mereka ingin upgrade, mereka ingin naik level, baru kita berikan hal-hal yang lebih substansi yang bisa menaikkan level mereka, ya. Nah, maka mending perbincangkan sesuatu yang memang bikin amal kita tuh jadi lebih baik, ya kan? Kemudian kita tuh tidak terjerumus ke syariat yang salah. Mending itu yang kita perbincangkan, bukan sesuatu yang enggak berhubungan dengan hal itu. Oke? Yang kedua, yang boleh kita perbincangkan adalah yang tidak boleh kita perbincangkan adalah makna ayat-ayat Al-Qur'an yang enggak terjangkau akal manusia. Jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 7, Allah itu udah mengatakan, "Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat." Ya, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 7. Nah, jadi kita fokus ke ayat yang muhkamat saja, yang jelas itu. Nah, tapi memang dalil-dalil mutasyabihat ini memang menarik untuk dikupas, ya, karena dia sifatnya tersirat seperti itu. Nah, ada satu kisah yang cukup menarik di mana Umar bin Khattab ini Imam Ad-Darimi ya dalam musnadnya ini meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seorang laki-laki bernama Sabik tiba di Madinah. Dia lalu bertanya nih tentang mutasyabih Al-Quran. Umar kemudian diutus menemuinya dengan membawa dahan korma. Umar bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Saya Abdullah bin Sabik." Umar mengambil dahan kurma itu lalu memukulnya hingga berdarah. Nah, dalam riwayat yang lain, Umar lalu memukul punggungnya dengan pelepah kurma hingga meninggalkan bekas luka. Kemudian Umar membiarkan sampai luka orang itu sembuh. Setelah sembuh, Umar memukulnya kembali. Kemudian membiarkannya sampai sembuh. Nah, orang itu lantas meminta Umar memukulnya kembali seraya berkata, "Jika ingin membunuhku, bunuhlah dengan cara yang baik." Umar lalu menyuruhnya pulang ke negeri asalnya dan juga menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa tidak seorang pun dari kaum muslimin boleh berbicara dengannya. Kerasnya Umar bin Khattab ketika ada umat yang membicarakan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang hanya Allah yang tahu itu. Memang tidak tertulis secara detail dalam Al-Quran, tapi memang asik untuk dikupas seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak punya ilmunya, mending jangan, ya, karena ini akan menggoncangkan iman seseorang. Oke, itu yang tidak boleh, ya. Nah, berikutnya adalah yang tidak boleh adalah membandingkan keutamaan para sahabat dan memperbincangkan permasalahan-permasalahannya. Wah, seolah-olah kita lebih baik daripada para sahabat seperti itu. Ada sahabat yang nanti itu dia bakal masuk neraka, ada yang surga seperti itu kan. Kita yang menentukan itu. Hanya gara-gara kita membaca potongan kisah sirah nabawiyahnya yang enggak lengkap, tidak komprehensif seperti itu. Nah, padahal Allah itu udah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 100. Disampaikan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 100. Nah, ini dalil bahwasanya para sahabat ya, mereka tuh udah Allah tuh udah ridho sama dia, dan kita melihat ada satu potongan kisah mereka yang mereka tuh tidak sesuai dengan syariat yang kita pahami, lalu kita menganggap ini berarti ini kafir nih, atau dia ini sesat nih sahabat Nabi nih. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu ya, karena para sahabat itu dia udah dijamin masuk surga. Nah, lalu ada juga nih hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah itu bersabda, sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya kalau saja seseorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud,
tentu tidak akan bisa menyamai satu mud dan tidak pula setengah mud infak salah satu dari mereka. Jadi keutamaan sahabat itu sangat jauh sekali. Kita hanya bisa menjadikan mereka itu sebagai contoh. Kalau contoh nggak bisa kita salahkan. Nah, maka kita membaca Sirah Nabawiyah memang ada kan cuplikan-cuplikan bagaimana para sahabat itu terkena fitnah, ya, berada di, ya, terjadi perang antar mereka seperti itu, dan kita tidak usah mengkafirkan, ya. Misalnya nih yang paling sering itu adalah ketika antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, atau Utsman dan Ali seperti itu, ya. Nah, nauzubillah min dzalik, kita cukup tahu saja, tapi jangan kita yang menjustis mereka. Dan hadis yang lain Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, takutlah kepada Allah dalam hak sahabat-sahabatku. Takutlah kepada Allah dalam hak sahabat-sahabatku. Sepeninggalku janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran cercaan kalian. Barang siapa mencintai mereka itu hanya karena dia mencintaiku. Barang siapa membenci mereka itu juga hanya karena dia membenciku. Barang siapa menyakiti mereka, ia telah menyakitiku. Barang siapa menyakitiku, ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menyakiti Allah, tidak lama lagi Allah akan menyiksanya. Masya Allah, ya. Nah, jadi oleh karena itu bijaklah dalam berbicara. Boleh kita mengetahui kisahnya, boleh kita pelajari kesalahan mereka untuk kita tidak lakukan hal itu, tapi kita harus senantiasa bijak untuk mengambil kesimpulan. Tanyakan kepada orang yang lebih paham agar kita tidak terjebak dengan narasi-narasi yang menyudutkan salah seorang sahabat Nabi. Nah, dan mungkin kalian akan bisa lebih tahu jika kalian mengetahui lebih banyak di literatur lain. Terima kasih, syukron. Kita akan kembali ke part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.